Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat subscriber motor polos dimanapun anda berada ya. Nah, ini sedikit cara atau tutorial lah ya, sederhana cara mengganti busi Daihatsu Luxio Grand Max 1,5. Nah, ini yang kebetulan Luxio ya 1,5, jadi dia ada power steeringnya sama ada OCP nya gitu teman-teman. Kenapa sih harus diganti ya? Yang pertama ini dia busi lamanya. Kenapa sih busi itu harus diganti gitu ya? Pertanyaannya kan itu pertanyaan dasarnya. Nah, ternyata busi itu ada masa pakainya teman-teman. Nah, lihat ini. Ini platinanya ya, tuh elektrodanya. Ini yang lama, ini yang baru. Tuh. Ya. Jadi busi itu jadi hambatannya jadi lebih besar ketika businya sudah seperti ini, sudah jelek. Terus ya kalau memang masih mau bersihin nggak apa-apa, tapi kalau kondisinya seperti ini sudah kurang lebih 30.000 kilo belum pernah diganti ya, seperti ini kondisinya tuh. Oke, kita diganti. Caranya mudah ya teman-teman ya. Yang pertama itu lepas baut 10-nya yang di koil. Ini kan ada 4 koilnya. Nah, ini lepas baut 10-nya, terus dibuka. Biasa kalau buka yang lama ini ngendorinya ke arah berlawanan jarum jam ya. Tapi kalau untuk proses pemasangan, pertama pastikan gapnya ini 0,8 atau 1 mili ya. Nah, kalau saya sih mudahnya seperti ini teman. Kalau teman-teman nggak ada puller gauge, pakai cutter yang tebal 2 kali dari cutter lah, kurang lebih masih sisa ya tuh. Nah, kurang lebih segini. Tapi kalau ada bagus pakai puller ya, jadi lebih akurat. Jadi ini ketahanannya ketebalan gapnya, celah gapnya itu 0,8 ya. Saya lebih suka di 0,8. Kenapa harus dicek lagi? Karena di kondisi di perjalanan ya, proses logistik pengirimannya itu kita nggak tahu teman-teman, waktu bawa entah jatuh entah gimana. Jadi untuk proses pemasangan busi itu wajib setiap busi diperiksa teman-teman satu-satu. Khawatirnya sudah dipasang ternyata terlalu rapat gapnya. Nah, itu yang bikin pincang teman-teman. Kalau teman-teman ada trelek seperti ini, pakai trelek ya, jangan kenceng-kenceng teman, cuma 0,1 kilo torsinya. 0,1 1,5 kilo teman-teman, atau 1,5 kilo. Nah, lihat, kita pastiin lagi nih. Kalau teman-teman nggak ada, nggak apa-apa pakai ini, yang penting kan bisa ya. Kalau saya ada pullernya, cuman kan yang tadi udah saya ukur, terus pullernya masih ada di depan, jadi belum sempat saya ambil. Yang penting udah diukur ya, udah dilihat. Tapi buat teman-teman, pastiin fisiknya pecah atau enggak gitu, karena kalau dia pecah jelas arusnya bocor, nyebabin pincang. Nanti teman-teman pusing sendiri kenapa ini bisa pincang mesinnya gitu. Kencengin, langsung dikencengin aja satu-satu. 1,5 kilo, 1,5 kilo ya torsinya. Lagi tuh dicek lagi, pasang lagi, semua sama ya. Memang kalau yang Grand Max 1,5 atau Luxio yang 1,5, Luxio emang cuma 1,5 ya. Grand Max 1,5 yang ada power steeringnya tuh lebih sempit ya posisinya ya teman-teman ya. Langsung dikencengin lagi. Nggak boleh juga dia terlalu kendor ya teman-teman ya. Nah, lihat ini gapnya oke, sesuai, pastiin fisiknya bagus. Nah, nanti kita akan belajar cara ngukur tahanan busi ya, pakai multitester ya teman-teman ya. Nanti ini saya udah siapin multitester. Nanti kita gimana sih cara ngukur busi itu ya, minimal kalau teman-teman ada multitester bisa ngukur busi lah ya kan. Oke, sudah. Nah, sekarang tinggal pasang.
Ini koilnya. Nah, untuk posisi koilnya jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Kalau sampai terbalik, aduh, susah teman-teman. Mobilnya jadi pincang karena pembakarannya nggak sesuai timingnya. Nah, udah selesai. Sekarang tinggal kita coba hidupkan teman-teman ya. Oke, yuk kita hidupkan dulu. Ya, sebelum dihidupkan di on off dulu ya. Satu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Karena habis bongkar-bongkar, minimal dibiasakan. Oke, langsung kita starter. Oke, kita engine balas sedikit. Itu bagus. Oke, bagus. Oke, bagus. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa di subscribe nanti untuk kelanjutan pengukuran koil dan busi di part selanjutnya. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya sahabat subscriber motor polos dimanapun anda berada. Ini kita ada Luxio ya. Kita mau membersihkan ISC teman-teman. Kita mau tune up gitu ya, terus kita mau bersihkan ISC nya teman. Apa aja sih yang perlu dicek itu waktu tune up ya? Ya salah satunya adalah ISC, selain busi dan sensor-sensor ya, seperti kalau yang 15 itu udah ada OCP-nya ya, dibersihin aja OCP-nya itu dari kerak-kerak gitu ya, atau dari active test gitu. Terus sensor-sensornya dibersih-bersihin gitu ya. Nah, ini termasuk yang kita mau bersihin adalah ISC teman-teman. Buat teman-teman kalau ada bersihin ISC, pakai obeng plus ya yang bagus itu di sini. Setelah itu kalau nggak ada obeng plus, kalau kita biasanya gunain ini ya teman-teman ya, mata obeng ketok ya. Jadi mata obeng ketok sama kunci 8 ya. Obeng ketok sama mata kunci 8 itu lebih mudah kalau menurut saya ya teman-teman ya. Tinggal giniin. Nah, ini langsung kena teman-teman. Nah, itu hati-hati biasanya teman-teman kalau yang jarang dibuka ini rawan selek ya teman-teman ya. Jadi kalau selek terpaksa digetok pakai obeng min teman-teman. Tuh, ini cuman ngebersihin ISC aja buat teman-teman yang memang sekiranya belum pernah dibersihin nih ya. Oh ya, untuk throttle body teman-teman, disarankan sih kalau memang udah lama nggak pernah dibersihin nggak usah ya. Biasanya nanti kalau dibersihin dia malah ngayun-ngayun gitu teman-teman. Nah, ini lihat ya, kalau emang nggak pernah dibersihin nggak usah dibersihin teman-teman. Kalau dibersihin biasanya dia ngayun-ngayun teman-teman. Nah, lihat ini ISC nya teman-teman, kotor banget ya tuh. Jadi ini kita ngebersihinnya tuh, lihat kita ngebersihinnya pakai tisu nggak apa-apa teman-teman, harus pakai cleaner atau WD gitu ya, nggak apa-apa. Kesini deh, nggak apa-apa. Nah, ini kalau bisa begini ya, turun kepalanya di bawah, karena nanti WD nya masuk ke dalam gitu. Jadi ininya ke bawah ini tuh. Terus kita bersihin pakai tisu atau sesuatu lah ya, pakai lap yang bersih gini. Terus kita bersihin. Kalau memang nggak perlu dikeluarin ini plungernya, nggak usah dikeluarin ya teman-teman ya, karena dikeluarin itu ada resiko loncat, pecah dan lain-lain. Ini kita hanya proses pembersihan aja ya, bukan untuk memperbaiki ya. Jadi kalau mau perbaiki itu misalkan dia udah RPM nya naik turun, itu boleh deh kita coba untuk dikasih pelumas lagi ya. Biasanya sih kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak ya. Jadi lebih baik sih kalau memang dia udah kendala, kalau mau dihematin dulu, boleh kita bersihin dulu nih. Caranya kita colok seperti ini, terus kita kunci kontak on biar dia keluar. Nah, untuk proses masukinnya gitu juga, tempelin kunci kontak on gitu ya teman-teman ya. Nah, ini karena kita cuma mau bersihin aja, nggak ada masalah, jadi nggak usah nah kita bersihin. Nah, ini lihat nih, ini udah ada lukanya ya. Nah, ini luka, jadi kemungkinan penyebab dari RPM tinggi juga dari sini ya teman-teman ya. Ini udah kemakan nih gitu. Nah, jangan lupa ini dibersihin. Nah, kalau secara dari fisik ini udah dilem nih throttle bodinya. Kalau yang udah kayak begini nggak usah dibongkar lagi throttle bodinya, kenapa? Bahaya teman-teman,
bahayanya dia jadi naik turun gitu. Mendingan dielap aja dari luar gini ya, giniin. Kalau bisa jangan pakai tisu kalau untuk pembersihan di dalam seperti ini ya, takutnya dikhawatirin masuk ke dalam teman-teman. Udah diginiin aja. Kalau teman-teman ada pakein lap. Nah, cari lap kecil seperti ini, terus disemprotin pakai WD atau karbu cleaner atau ya segala macamnya lah ya, atau pakai kain kering lap bisa juga, kain lap biasa juga bisa gitu ya. Nah, udah bersih, udah tinggal kita pasang teman-teman ISC. Nanti ini juga bisa dibersihin ya teman-temannya nih. Nah nih, nanti kita bersihin juga. Setelah ini bersih ya, terus kita pasang. Ini terpasangnya yang ada tonggolannya ini ke atas ya. Nah tinggal kita pasang nih, nggak mungkin ketuker kok. Kalau ketuker nggak bisa masuk skrupnya ya. Pastiin ringnya posisi yang tepat ya teman-teman ya, ring dari ISC nya jangan terlalu di dalam, jangan juga terlalu di luar teman-teman, dia di tengah-tengah posisinya. Nah gitu. Oke, tinggal kita skrup aja langsung. Terus pakai ini ya. Oke, langsung kita colokkan saja. Nah, untuk pertama kali start jangan langsung di start ya teman-teman ya, tapi dikunci kontak on, terus di lock. Kedengeran kan teman-teman? Nah, kurang lebih 3 kali lah. On lagi sampai pendengungnya berhenti, baru di lock lagi. Nah, jadi dia memposisikan plungernya itu ke rumahannya tadi seperti semula. Lagi satu kali lagi. Nah, oke, seperti itu aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk di video selanjutnya kita bersihin PIM ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari Senin Ria ya teman-teman ya. Ini ada Luxio nih, katanya keluhannya tarikannya lelet gitu ya. Oke. Nah, terus owner dari kendaraan ini minta di tune up teman-teman. Yang biasanya dan sering terlewat adalah PIM ya teman-teman ya, pressure intake manifold gitu ya. Nah, PIM ini, jadi ini emang jarang banget nih kesentuh, kepegang gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lagi iseng hari liburnya gitu kan, weekendnya, boleh deh bersihin ISC. Kalau throttle body opsional ya teman-teman ya, boleh dibersihin boleh enggak, tapi karena throttle body ini dia jatuhnya itu sensitif ya, kalau udah kilometer di atas 100 ribuan gitu ya, jatuhnya sensitif teman-teman, karena salah-salah malah RPM nya naik turun teman-teman. Saya geserin sedikit. Nah, jadi bagusnya sih bersihin ISC dan PIM nya. Busi juga kalau lagi memang senggang bisa dibuka sendiri gitu ya. Nah, untuk proses buka busi udah ada di video sebelumnya ya. Sekarang kita mau ngebersihin PIM nya ini ya teman-teman ya. Ada beberapa ketentuan kalau mau buka PIM ini sebenarnya ya. Yang pertama, jangan digunakan lap karena dia sensitif teman-teman ya, tapi pakainya karbu cleaner ya, atau brake cleaner atau semacamnya lah, pembersih, cairan pembersih seperti itu ya. Nah, jadi buka baut 10 nya 2, terus ini kita keluarin juga nih soketnya, kita lepas, hati-hati. Nah, untuk proses pencabutannya itu agak diputar sedikit ya, kanan ke kiriin. Nah, tinggal cabut aja teman-teman. Seperti itu. Lihat nih, keras teman-teman. Nah, lihat ini teman-teman, jadi yang menyensor udaranya itu ini ya, tekanannya tuh lihat,
Ini kalau bisa yang bagian merah-merah dalamnya itu jangan disentuh ya teman-teman ya, tapi gunain CC atau carbo cleaner ya, atau brake cleaner ya, brake part cleaner gitu ya semacamnya ya. Nah ini jadi kita bersihin, kita semprot aja pakai cleaner seperti ini ya, dan bersihin sampai dia bersih teman-teman. Nah nanti setelah itu insya Allah tarikan jadi lebih enteng ini. Udah dilapin pakai tisu pinggirannya biar dia lebih kering. Nah misalkan pakai tekanan udaranya jangan tinggi-tinggi ya teman-teman ya di sini untuk mengeringkannya gitu. Kalau perlu cuman digini-giniin aja nggak apa-apa kok, jadi dia kering dengan sendirinya. Atau kalau mau ditiup aja. Nah lihat ini di sininya masih ada kotorannya tuh, ini di lubangnya, kita bersihin. Oke, terus kemudian tinggal kita pasang ya. Nah setelah bersih ini PIM sudah siap kita pasang ya. Ayo kita pasang. Pasangnya kan mudah ya, tinggal di baut 2 ini aja 10, kencangin sesuai aja, nggak usah terlalu kencang ya. Sudah kita pasang. Bila perlu di bagian sealnya ini kita olesin sedikit pelumas ya, jangan banyak-banyak karena untuk proses pemasangannya di sini. Nah sudah itu baru tinggal kita baut teman-teman, baut 10 nya langsung kita pasang. Jangan lupa dikencengin ya, khawatir kalau nggak dikencengin nanti waktu jalan mobilnya jadi mogok malah. Kenceng ganteng aja. Oke setelah itu tinggal dicolokin kabel. Hati-hati kalau yang mobil sudah berusia biasanya klip-klipannya seperti ini gampang patah ya, karena ini sudah patah tuh. Oke teman-teman, itu aja sedikit berbagi untuk kendaraannya yang sedikit lelet, jadi dibersihin sensor-sensornya gitu ya. Nah nanti kita akan membahas tentang OCP ya teman-teman ya. Untuk OCP ada di next video ya. Jangan lupa subscribe, bagikan dan share untuk teman-teman yang lain, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang pagi ya sahabat subscriber motor polos dimanapun anda berada. Ini kita masih tentang Daihatsu Grand Max. Ini Luxio ya, atau Grand Max 1500 Luxio dengan tipe mesin 3SZ. Itu tarikannya lemot katanya, kita bersihin sensor-sensornya ya. Kemarin kita pernah bahas ISC, PIM, dan sekarang OCP ya teman-teman ya. Nah OCP ini ya, oil control valve gitu loh. Kok kenapa hubungannya dengan kontrol oli gitu ya? Di sini karena OCP-nya itu yang mengontrol cam ya, oli yang masuk ke cam ya. Jadi kita juga harus bersihin gitu, karena khawatirnya ada kerak-kerak gitu ya kan. Nah biasanya sih sensor ini bermasalah kalau dia patah atau keraknya banyak ya teman-teman. Tapi kita lihat nih mobil ini berkerak atau tidak ya, kita juga bisa menganalisanya dari oli. Nah kita buka baut spoolnya ini, hati-hati bautnya mudah jatuh ya ke bawah, susah nyarinya, jadi hati-hati buat ngebukanya. Dipegangin tuh bautnya, baut spoolnya panas memang. Oke, baut spoolnya sudah cabut, tinggal digeser ke kanan ke kiriin aja ya. Aduh panasnya, memang agak keras ya teman-teman ya. Cangkal aja sedikit. Nah wow, kali ini sih bersih teman-teman, artinya memang penggunaannya bagus ya olinya ya. Lihat, tapi tetap kita bersihin aja nggak apa-apa, pakaiin cleaner ya atau WD, brake pad cleaner itu nggak apa-apa. Tapi kalau ini kan kondisinya bersih, jadi kita masih bisa tenang lah ya. Tuh
bersih kondisinya. Tuh, kita keringin aja dulu, terus kita bersihin supaya dia lebih lancar lagi bagian-bagiannya. Nanti di next video, karena ini orangnya agak buru-buru ya, jadi kita cuma bersihin aja. Nanti saya terangkan bagian-bagiannya, ini kemana, ini kemana, ini kemana ya, di next video ya teman-teman ya. Pastiin teman-teman udah subscribe dulu ya. Jadi untuk bagian-bagiannya ini nanti biar saya jelaskan fungsinya kemana dan kemana gitu ya, dan nanti sekalian kabelnya ini jalurnya kemana aja ya. Oke, sekarang kita langsung bersihkan aja. Karena ini udah bersih, nggak apa-apa. Oke, langsung kita isep-isep aja, isep-isep aja, kita kering-keringin aja. Hati-hati jangan kemasukan benda asing ya, pasir, debu, dan kotoran yang lainnya. Apalagi ada rambut-rambut seperti itu, jangan ya teman-teman ya. Kita bersihkan sampai kering seperti ini. Oke, kita memeriksa dulu, nanti kita pelajari nih dalemannya dari OCP ini. Nah, ini kita pasang, mudah ya teman-teman untuk OCP yang ini. Nah, hati-hati untuk proses pemasangannya teman-teman. Pemasangan bautnya ini yang agak susah, nggak susah amat sih sebenarnya, cuman kalau kondisinya panas bisa jatuh teman-teman bautnya. Tinggal kencengin. Nah, karena ini bersih ya teman-teman ya, kalau dia kotornya berkerak parah, oke, kita langsung lakukan proses selanjutnya. Karena ini bersih, jadi kita satset aja, konsumen juga sudah nunggu ya. Oke. Nah, untuk yang klipannya sudah rusak seperti ini ya, disarankan kita gunain kabel tis ya teman-teman ya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Misalkan jatuh sedang lagi dipakai ya, karena ini rawan sekali jatuh ya, tuh gini. Nah, jadi supaya dia ada yang megangin gitu teman-teman. Nah, harusnya pakai 2 kabel tis ini, nanti saya ambilin satu lagi untuk ikat yang di sininya. Tuh, ini bisa lepas kalau dibiarin ya. Nah, yang satu kabel tis diikat di lehernya sini ya. Di sini ada noknya kok, ada apa ya. Nah, supaya dia nggak jatuh, nggak lepas. Nah, jadi aman ya teman-teman, ini nggak jatuh nih. Satu ngelibet ke sini, nah ini dimasukin ke dalam sini gitu. Karena ini kalau jatuh pas lagi di jalan repot teman-teman. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya, karena kalau lagi di jalan itu gampang panik ya teman-teman ya. Oke, ini sudah selesai. Jadi nanti tetap sama ya, sebelum menghidupkan mesin kita habis nyopot sensor seperti ini. Kontak jangan on, min di off 3 kali ya, supaya dia ini ada pelungernya, dia bekerja gitu, memposisikan ke semula gitu ya. Untuk next videonya di part 2 nya untuk proses pengukuran dan pemeriksaan bagian dari OCP ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa di subscribe supaya nggak ketinggalan ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.